Di daerah tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Nah, dari situasi ini, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut bukan? Lalu, sebenarnya, apa itu APBN? APBN atau disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang menampilkan rincian pendapatan dan pengeluaran negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya 1 tahun, APBN disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Fungsi APBN terbagi menjadi 7, yaitu 1. Fungsi perencanaan sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran tertentu. 2. Fungsi pengawasan sebagai pedoman untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Dan ketiga, fungsi alokasi. Rencana pengeluaran pemerintah dilakukan bidang sesuai dengan kebutuhan terutama penyediaan barang publik. Dan keempat, fungsi distribusi. Dana pendapatan dalam APBN disalurkan kepada masyarakat berupa subsidi, premi, dan dana pensiun. Dan yang kelima, fungsi stabilisasi, menciptakan kestabilan perekonomian berupa pengendalian inflasi. Dan keenam, fungsi regulasi, mengalur berbagai kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dan yang terakhir, ketujuh, fungsi otorisasi, menjadi dasar untuk negara dalam pelaksana seluruh kegiatan negara pada tahun yang direncanakan. Selanjutnya kita masuk ke sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penerimaan pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan lain-lain. Dan kedua, penerimaan bukan pajak, keuntungan dari bumi, pengelolaan sumber daya alam, pemberian pinjaman, dan lain-lain. Dan yang ketiga, penerimaan hibah, hibah dari dalam dan luar negeri untuk membantu kegiatan pembangunan ekonomi. APBN atau disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang menampilkan rincian pendapatan dan pengeluaran negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya 1 tahun, APBN disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Hari ini, aku akan membayar uang air di kantor PDAM di daerahku. Lihat, ada aktivitas pembayaran yang dilakukan di sini. Aku teringat bahwa PDAM itu salah satu dari badan usaha milik daerah atau BUMD, yang artinya BUMD itu penyertaan modalnya berasal dari APBD. Pasti kamu pernah mendengar istilah APBD itu bukan? Sebenarnya APBD itu apa ya? Terus, apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Baik, kita masuk ke APBD, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD mencakup pendapatan dan belanja daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu. Fungsi APBD yaitu 1. Fungsi otorisasi. Anggaran daerah menjadi dasar pelaksana pendapatan dan belanja. 2. Fungsi perencanaan. APBD sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBD sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan. 4. Fungsi alokasi. APBD untuk menyediakan barang publik dan memacu pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, fungsi distribusi. APBD untuk menciptakan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. APBD untuk menstabilkan keadaan ekonomi.
Dan adapun unsur-unsur APBD yaitu 1. Rencana kegiatan daerah beserta uraiannya. 2. Sumber penerimaan. 3. Biaya-biaya sebagai batas maksimal pengeluaran. 4. Jenis kegiatan proyek dalam bentuk angka. 5. Periode anggaran biasanya 1 tahun. Baik, kita masuk ke sumber pendapatan APBD. Sumber pendapatan APBD dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pendapatan asli daerah atau disebut dengan PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. 2. Dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus bagi hasil pajak. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan, bantuan dari dana, penyeimbang dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir, tujuan APBD yaitu 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Audio Jungle.